Baru-baru ini di acara salah satu penghargaan media di Indonesia, aku nggak bisa sebutkan ya media mana teman-teman. Kalian tinggal cari Acara apa sendiri tuh, ya Bang? teman-teman. Di mana ada Pak Ifni Hasan teman-teman memberikan sambutan dan pendapatnya di acara penghargaan tersebut. Yang dimana itu ada Coach Sinteyong teman-teman. Jadi Pak Ifni Hasan ini memberikan pendapatnya langsung di depan Coach Sinteyong teman-teman. Kurang lebih pendapatnya Pak Ifni Hasan seperti ini teman-teman. Coach Sinteyong ini masih belum bisa berbahasa Indonesia. Selain itu beliau adalah orang yang paling keras tentang program naturalisasi. Maka saya juga orang yang paling keras untuk bilang tolong kurangi program naturalisasi. Kurang lebih seperti itu ya pendapat pertamanya Pak Ifni Hasan teman-teman. Jadi kalau ini aku masih maklumi ya, mungkin Pak Ifni Hasan baru tahu program naturalisasi ya teman-teman. Mungkin beliau nggak tahu programnya Maroko, Prancis, Jerman, dan negara-negara yang udah melakukan naturalisasi terlebih dahulu teman-teman. Nah, yang kedua pendapatnya beliau ini yang aku kurang setuju ya, sangat kurang setuju teman-teman. Di situ pendapat keduanya Pak Ifni Hasan bilang ratusan buzzer Coach Sinteyong itu menyerang saya, katanya kayak gitu teman-teman. Nah, ini kalau kataku kata buzzernya ini yang salah. Kalau kataku ya, kata buzzernya ini salah. Kan buzzer itu kalau diartikan kan sebuah orang yang dibayar ya teman-teman. Kalau kataku nggak ada buzzer-buzzernya Coach Sinteyong teman-teman. Kalau menurut kalian gimana teman-teman? Tulis di kolom komen ya teman-teman tentang pendapat Pak Ifni Hasan di acara penghargaan media tersebut teman-teman. Tulis di kolom komen ya teman-teman. Terima kasih. Mantap. Bisa-bisanya acara sepak bola sebesar jebret media itu mengundang Pilus Garuda ini. Kenapa ya? Kenapa diundang? Ini siapa sih? Kenapa difasilitasin? Gila bener. Di acara sebesar ini Doi membawa topik naturalisasi di depan Sintayong langsung. Ini sih makin kesini makin jelas nih. Ada something, fix ada something. Gue yakin bapak ini juga kiriman ini. Dan yang lebih parahnya lagi, Doi bilang si Eskul-kul ini bilang kalau dia gara-gara dia kritik Sintayong, dia bilang kalau dia diserang sama buzzernya Sintayong. Gila, gak habis pikir. Dukung timnas Indonesia sekarang dibilangnya buzzer boy. Dukung Sintayong dibilangnya buzzer. Kalau emang dukung timnas secara waras dan mendukung penuh Sintayong dan Erick Thohir dibilang buzzer, gue jadi orang pertama yang rela menjadi buzzer yang tidak dibayar. Kalau ada yang sependapat sama gue, mari bersama-sama kita rapatkan barisan boy. Kita kawal terus timnas kita nih. Jangan kita kasih celah buat orang-orang yang mencoba memecah belah, menggoyah-goyahkan Erick Thohir dan juga Sintayong. Berani-beraninya lu. Ini fun fact juga ya guys ya. Katanya Mas Farhan, dokter Farhan Bola kalau lu tahu, Doi ini pengidap kanker ya, atau orang yang sedang fight against cancer gitu. Asli sih menurut gue, kalau emang butuh didoain, butuh dikasihanin, salah kalau menyenggol fans timnas itu salah. Asal lu tahu ya, fans timnas tuh gak akan ngurusin begitu-gituan. Mau lu siapapun, kalau berani menyenggol-nyenggol kesenangan fans timnas, selesai. Jangan aneh-aneh, jangan macem-macem. Udah tahu lagi butuh doa, butuh dukungan, malah bertingkah ini si bapak Pilus ini. Gue gak tahu nih bapak siapa namanya. Udah guys, mungkin gitu aja ya tanggapan dari gue ya soal yang huru-hara ini. Pasti gue yakin bakal ada lagi nih satu persatu orang yang muncul ke permukaan buat mengganggu Erick Thohir dan juga Sintayong. Sampai sini dulu boy, jangan lupa di follow untuk update timnas selanjutnya. Terima kasih. Kita rapatkan barisan demi timnas kita. Kita rapatkan barisan demi timnas kita. Salam olahraga. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Falco Ngoe Channel. Ya, memang sudah kita ketahui bersama ya terkait dengan si Pilus Garuda ini, si botak ini, tuyul dari mana nih? Dari Ancol kah atau dari mana? Di mana dia mengomentari terkait dengan Coach Sintayong yang menurut dia menggunakan buzzer untuk menyerang para mafia sepak bola ya, seperti yang disampaikan oleh abang kita yang barusan lewat di video bahwa kalau mau mencari buzzer, dia siap menjadi buzzer tanpa dibayar sepeser pun. Saya juga bersedia menjadi buzzernya Coach Sintayong ya. Berbicara tentang sepak bola Indonesia, memang akhir-akhir ini banyak yang merasa risih terkait dengan program naturalisasi yang lagi digencar-gencar oleh Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir. Sebenarnya orang-orang yang ngebacot ya,
orang-orang yang nyinyir tentang naturalisasi ini, nampaknya selama ini mereka mungkin terlalu lama tidur di dalam liang lahat, sehingga mereka lupa bahwa sebenarnya program naturalisasi yang sekarang sedang dilakukan oleh PSSI bersama Bapak Erick Thohir dan juga Coach Sintayong selaku pelatih tim nasional Indonesia sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Namun perbedaannya program naturalisasi dulu itu semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan klub. Karena waktu itu kita ketahui bersama bahwa setiap klub itu mereka dibatasi pemain asing. Jadi salah satu cara klub itu mendesak agar PSSI bisa menaturalisasikan pemain-pemain luar negeri itu yang sudah lama menetap di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut. Nah, program naturalisasi zaman dulu teman-teman, itu jumlahnya bahkan tidak jauh beda dengan sekarang. Tapi efeknya apa? Dulu sama sekali tidak ada efek. Bahkan kualitas dari pemain-pemain naturalisasi saat itu tidak jauh beda. Bahkan di bawah dari standar, di bawah kualitas atau levelnya dari para pemain-pemain lokal kita. Tapi kenapa pada zaman itu mereka tidak ngebacot? Ya, si Philius Garuda ini. Termasuk ada Rocky Gerung, kemudian Peter Gonta, Henry Satrio yang dikomandai oleh si Towel itu. Kenapa mereka diam saja? Ya, terkait dengan ocehan-ocehan para pembenci timnas Indonesia ini, teman-teman. Baru-baru ini beredar sebuah spanduk yang bertuliskan bahwa kami tidak mau dijajah lagi oleh Belanda. Ya, kami butuh akamsi. Tentu ini terkait dengan pernyataan dari anggota DPR RI dari Gerindra, ya, si Noroji waktu itu. Dan bahkan spanduk ini langsung ditentang, ya, langsung diturunkan oleh Ultras Garuda Jakarta. Mari kita simak bersama reaksi-reaksi dari netizen-netizen Indonesia, ya. Peringatan darurat untuk seluruh supporter sepak bola Indonesia. Mafia bola Naturalisasi sudah mulai bukan kami, merusuh. kami anak Guys, kampung ini sini, adalah salah satu akamsi. banner baliho yang mana banner itu si paling akamsi. Saya menyimpulkan bahwa ini tuh hasil dari mafia-mafia itu tuh. Soalnya kalau dari supporter bola ini gak mungkin gak ketahuan. Iya, orang ini yang kan dari pasangnya. mafia Pasti semua kalau ini. dari supporter bola yang pasangnya itu pasti banyak, ada dokumentasi, ada orang yang ngerekam, orang yang lewat bakal sadar. Nah, kalau kayak gini, ini ulahnya mafia. Paling yang pasangnya itu 1-2 orang, dan itu pasti suruhan. Nah, tugas kita harus kawal terus, jangan sampai persepak bolaan timnas, persepak bolaan kita, PSSI kita diganggu lagi. Nah, pondasi kita udah mulai terbentuk, dan mereka si mafia gak mau pondasi kita itu kokoh banget. Soalnya karena kalau udah kokoh, nah dimasukin juga susah, diacak-acak ini juga susah kalau udah kokoh banget. Makanya peringatan darurat untuk kita semua, kawal persepak bolaan Indonesia. Woi, maksudnya apa ini, woi? Maksudnya apa ini? Naturalisasi bukan kami anak kampung sini, akamsi. Masyarakat sepak bola Indonesia. Ente! Masyarakat sepak bola yang mana ente? Hah? Dari Yaman kali ya. Masyarakat sepak bola yang mana? Anjir, ngomong begini. Naturalisasi bukan kami. Alah, ini kayaknya ini Mafia itu. bajer-bajer yang disuruh orang. Nih nggak Disuruh mau mafia sepak Indonesia bola. maju kayak ini nih. Nggak mau timnas kita maju nih kayak gini nih. Nih dibayar berapa ente buat masang spanduk ini? Dibayar Pasti berapa gede tuh ente? bayarannya. Woi. Coba itu masyarakat sepak bola Indonesia, aduh ini tag, maksud lu apa? Kami anak kampung sini. Mereka juga Indonesia, dodol. Iya. Ini apalagi coba nih, ya Allah. Lu pada nge-DM-in gue nih, ngasih foto banner ya. Gue kira apaan nih? Bang, ada banner bang, rame bang. Lu kira gue tukang cetak, mau kirim-kirimin banner. Pas gue lihat bannernya, ya Allah, bisa-bisanya. Ini diarah ke Blok M ya boy. Di JPO ada di yang Blok masang M. banner. Naturalisasi bukan Jakarta, kami. ya, Kami guys. anak kampung. Akamsi. Gila, orang kalau udah sampai begini, sampai modal begini. Ini makin yakin gue kalau beginian tuh ada kepentingannya nih. Ada yang Pasti. menukangi ini semua. Di belakang ini semua tuh ada something nih. Pegangan Pasti guys, mafia kita itu. eratkan.
Mari bersama-sama kita jaga, kawal terus timnas kita. Ini gue yakin ke depannya makin banyak gerakan-gerakan yang berusaha untuk menggoyahkan PSSI dan juga Sintayong. Di acara jebret juga ada tuh si Pilus ya, si Erik ten Hag. Ada nanti gue bahas lah abis ini ya. Erik ten Hag. Yang berani ngomongin naturalisasi di media live, depan orang banyak, depan Sintayong langsung. Gue yakin ini semua ada kepentingannya boy. Udahlah, jujur aja lah sebenarnya apa sih kemauan kalian tuh apa sih? Yang berusaha balikin timnas kita ke zaman 2010, 2014. Mau lu pada apa? Buka aja. Jangan berani-berani nyenggol timnas kita yang lagi bagus. Apalagi berusaha buat menggagalkan kita ke Piala Dunia. Gak usah aneh-aneh boy. Yeah. Terima kasih boy, jangan lupa di follow untuk update timnas selanjutnya. Bye. Mari rapatkan barisan, kawal terus timnas kita. Bravo. Ada yang DM gue kirim post seperti ini. Ya gue sih nggak ngerti ya. Ini pertama, masyarakat sepak bola Indonesia ini apa? Gue nggak tahu sumpah. Apakah dia sebuah organisasi resmi fans Indonesia? Karena setahu gue fans timnas itu nggak ada yang namanya masyarakat sepak bola Indonesia. Jadi gue nggak tahu masyarakat sepak bola Indonesia ini mewakili siapa. Karena gue tidak merasa terwakili sebagai masyarakat yang Sama, suka Bang. terhadap sepak bola Indonesia. Yang Ini pertama, yang kedua, mafia, ini kerjaan mafia semua ini. ya saran gue sih orang-orang kayak gini jangan sampai ikut merayakan aja kalau nanti timnas kita sukses, timnas kita bisa meraih sesuatu penghargaan yang positif. Jangan sampai orang-orang seperti ini ikut bersorak karena mereka masih, gue nggak ngerti ya, hal-hal kayak gini masih dipermasalahkan. Itu menurut gue sih tolol. Di negara-negara lain itu udah nggak ada yang ngomongin naturalisasi. Aduh, udah gitu naturalisasi kita kan jelas loh, keturunan diaspora. Masih aja kayaknya diributin. Gue bingung bener-bener, kayak nggak makan kalau nggak ngeributin naturalisasi nih orang-orang oknum-oknum najis ini. Gue nggak ngerti mereka tuh maunya apa, gue nggak ngerti sumpah, serius. Aduh, ya semoga sehat selalu lah orang-orang kayak gini. Aduh, ini apa lagi sih? Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba muncul spanduk yang bertuliskan naturalisasi bukan kami. Kami anak kampung sini, Akamsi, Masyarakat Sepak Bola Indonesia MSBI. Ini dikomandai Iya, oleh ini foto Nuroji spanduk jangan yang ada sampai. di Jakarta. Jujur setelah melihat foto ini aku makin yakin ini ada kepentingan khusus, kepentingan pribadi Jelas, dari pasti ada beberapa kepentingan. pihak yang ingin menjatuhkan timnas Indonesia saat ini. Dan semoga yang membuat spanduk itu bisa membaca statement dari Coach Sintayong ini. Tolong sekarang melihat dengan sudut pandang yang lebih besar. Kalau kita bisa lolos ke Piala Dunia, otomatis sepak bola kita semakin besar. Kami bisa menjadi tim yang paling kuat di Asia. Simpelnya gini ya, kalau nggak ada pemain naturalisasi dan nggak ada Coach Sintayong saat ini, dan kita cuma mengandalkan Akamsi, itu rasanya benar-benar sulit ada di titik ini. Ya bukan bermaksud merendahkan pemain-pemain lokal kita, Fakta tapi itu. kita harus mengakui bahwasanya level pemain lokal kita tuh masih berada di bawah level pemain diaspora. Dan gak bisa dipungkiri bahwasanya pemain-pemain naturalisasi itulah yang membantu timnas Indonesia bisa keluar dari zona kegelapan. Jadi kira-kira menurut kalian siapa nih orang yang punya ide sampai-sampai niat buat spanduk seperti ini? Coba tulis nama orangnya di kolom komentar. Dan kalau kalian suka konten begini, jangan lupa klik tombol follow. Teman-teman, berbicara tentang oknum-oknum ya, yang sampai saat ini masih mempersoalkan naturalisasi. Mereka menganggap bahwa kita sekarang kembali dijajah oleh Belanda. Karena menurut mereka, timnas kita saat ini banyak sekali dihuni oleh pemain asing. Ini yang menurut logika bodoh saya berpikir, kira-kira mereka lihat dari segi mana ya? Kan sudah jelas bahwa pemain-pemain yang saat ini membela timnas Indonesia, mereka itu mempunyai garis keturunan. Jelas ya, kecuali Martin Paes yang orang tuanya neneknya itu yang lahir di Indonesia. Dan itu sama sekali tidak melanggar peraturan FIFA. Dan naturalisasi ini bukan hanya terjadi khusus di timnas Indonesia. Di negara lain, bahkan Brasil, Jerman, mereka juga pakai pemain naturalisasi. Prancis. Lah kenapa kita Indonesia ini kita ingin mengembalikan orang-orang Indonesia yang selama ini berkarir di luar negeri. Mereka kembali untuk membela timnas Indonesia. Kenapa kok pada ngoceh sih? Kok pada protes sih? Apakah kehadiran mereka ini hanya untuk membela merah, putih, dan biru? Enggak kan? Mereka datang demi Garuda di dada, demi merah putih, bukan untuk siapa-siapa.
Nah, ini gue mau sedikit tanggapan mengenai foto yang tersebar kemarin, viral banget. Jadi sebelum foto ini keren banget sih. Ini dari anak-anak Ultras Garuda Jakarta. Nanti gue akan jelaskan. Yang sebelumnya itu ada tulisan di tempat yang sama kalau nggak salah. Naturalisasi bukan kami. Kami anak kampung sini dalam kurung Akamsi. Itu kalimat Akamsi. itu. Akhirnya rame di media sosial. Gue juga ngepost juga. Viral lah itu foto kemana-mana. Dan ada pergerakan dari anak-anak Ultras Garuda Jakarta. Ini gue respect banget. Gue mau ngucapin terima kasih buat mereka. Kalian keren banget. Gue akan bacakan. Di belakang gue ini ada jangan ganggu timnas kami. Bhinneka Tunggal Ika Ultras Garuda Jakarta. Ini respect banget. Jadi ketika kita ada penyerangan dari yang menyatakan cinta Indonesia tapi dengan sendirinya merusak sepak bola Indonesia, akhirnya dibalas dengan hal yang serupa dengan karya seperti ini bagi gue keren banget sih. Oke. Keren lah. Jadi teruskan, kalau ada yang memberikan pendapat ya balas dengan pendapat lagi. Oke. Itu tanggapan gue mengenai foto ini. Jangan lupa buat kalian di like postingan ini dan di follow yang belum follow. Jangan lupa di follow, tembusin ke 100.000 followers. Oke, terima kasih. Ya, tentunya saya secara pribadi mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada Ultras Garuda yang ada di Jakarta. Kalian luar biasa ya menanggapi terkait dengan spanduk dari para begundal-begundal yang tidak suka dengan timnas Indonesia, yang tidak suka dengan perkembangan sepak bola timnas Indonesia saat ini. Entah apa yang mereka inginkan. Mereka ini mungkin ya dulu di saat PSSI zaman batu yang masih jalan di dalam lumpur kegelapan, mereka ini cuannya sangat banyak. Namun hadirnya sosok ketua umum kita Bapak Erick Thohir dan juga Coach Sintayong, orang-orang seperti ini nampaknya yang dulu biasanya makan daging ayam, sekarang mungkin saja mereka makan nasi kosong. Sehingga mereka sangat ngotot sekali, sangat getol sekali untuk mempersoalkan ya terkait dengan pemain-pemain diaspora kita ini. Lagi heboh nih teman-teman semuanya, spanduk anti naturalisasi yang menyebutkan menolak naturalisasi karena bukan Akamsi atau anak kampung sini. Istilah Akamsi ini mengemuka atau mencuat ketika di DPR ada fraksi dari Gerindra yaitu Pak Nuroji itu menyebutkan mengatakan bahwa tidak bangga, tidak euforia karena kemenangan ini bukan dari Akamsi. Yaitu istilah yang sekarang dipakai di spanduk yang terpampang di Jakarta, menolak naturalisasi karena bukan Akamsi. Sebenarnya ini sebuah manuver atau movement yang mudah sekali dibaca. Ini bukan masalah timnas, ini bukan masalah naturalisasi teman-teman semuanya. Ini masalah politik. Tinggal sebulan lagi pertempuran politik di daerah, baik itu untuk pilihan gubernur, bupati, wali kota dan lain sebagainya itu mulai dilaksanakan. Jadi hawa-hawanya panas-panas dan mereka mau nyerempet-nyerempet masalah timnas dan supporter. Salah besar. Sepertinya ada yang trauma ketika di pilihan presiden kemarin harus hancur lebur karena menggagalkan Piala Dunia U20. Dan ini mau triknya ini mau dicoba di pilkada nih, pilkada pilihan gubernur terutama. Dan ini yang paling panas itu ada di Jakarta, ya ada di Jakarta. Nah, hal-hal seperti ini kita bisa melihatnya dengan jelas, sangat-sangat jelas sekali bahwa ini adalah penggiringan opini dan penggiringan mindset menjelang pilkada. Karena yang menyebutkan atau memviralkan nama istilah Akamsi itu kan dari Gerindra. Gerindra ada calonnya sendiri dan PDI Perjuangan juga ada calon sendiri. Dan itu pertarungan antara mereka berdua. Tapi jangan bawa timnas kita ke ranah politik. Ke ranah politik. Nuroji yang selaku legislator dari Gerindra udah dimarah-marahin tuh dari DPP. Bahkan yang kemarin itu kabarnya Hipni Hasan pun sudah ditegur habis-habisan oleh AHY. Karena Hipni Hasan ini ternyata adalah caleg gagal dari Demokrat. Nah, partai-partai pendukung Pak Prabowo selaku partai pengusung pendukung dan pengusung pemerintah ini nggak usah caper lah, nggak usah caper. Yang susah nanti Pak Prabowo sendiri. Ya, nggak usah sok-sokan untuk menentang arus, nggak usah sok-sokan untuk mencari popularitas dengan
menyudutkan naturalisasi timnas dan supporter. Nanti banyak susah sendiri. Ini menjelang pilkada. Jadi tunjukkanlah yang baik-baik dengan timnas. Tapi jangan bawa timnas menuju politik kalian. Buat teman-teman semuanya, pecinta timnas, supporter timnas, rapatkan barisan, jangan mudah digoyang oleh isu-isu politik. Kita tetap berdiri mendukung timnas Indonesia. Sebarkan video ini biar menjadi pemahaman bagi pecinta dan supporter timnas Indonesia semuanya. Bravo timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Bravo timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Jangan usik timnas Indonesia. Ya, politik silahkan politik. Ya, jangan sekali-kali Anda mencampur adukan urusan politik dengan sepak bola. Ya, sepak bola itu tanpa politik, khususnya di bawah kepemimpinan Bapak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI. Jika Anda ingin mencampur adukan urusan politik dengan sepak bola, maka saya pastikan politik Anda akan hancur. Ya, sejarahnya sudah ada. Teman-teman tentu sudah tahu ya, ketika Partai Merah mencoba untuk, ini anggota Partai Merah ya, mencoba untuk menggagalkan Piala Dunia U20 ketika itu, dampaknya apa? Dampaknya pada Pilpres kemarin, suaranya bahkan sangat-sangat merosot jauh. Jadi hati-hati ya. Maksain banget bro, para atlet bola pasti bercita-cita masuk timnas. Nah ini malah pakai pemain asing. Sejatinya pemain yang bermental dan skill bagus, lahir dari support skill bagus, iya, tapi mentalnya hancur. Nah itu lu bicara soal mental. Kalau memang punya mental ya silahkan berlatih. Kalau memang punya mental ya silahkan bersaing. Jangan cuma ngeluh. Jadi kalau nggak punya mental bersaing, jangan mengatasnamakan nasionalisme. Kalau memang mau cinta full produk dalam negeri, kirim pesan jangan lewat HP, pakai burung merpati. Jadi nggak tanggung. Jangan main medsos, karena medsos itu, HP itu buatan orang luar negeri. Kalau memang mau masuk timnas ya bersaing, latihan yang bener. Bukan terus ngeluh, ngejelek-jelekin orang yang baru datang. Jadi punya pikiran tuh terbuka, jangan tertutup begitu. Kenapa sekarang naturalisasi ribut? Padahal naturalisasi juga zaman dulu. Iya, betul. Berarti yang sekarang kan ngambilnya berkualitas. Tapi sampai levelnya berkualitas. Betul. Jadi pemain timnas pun nggak merasa kok itu yang diambil. Akun bisanya. Ini gimana? Memang pantas orang itu diambil, gimana? Betul. Jadi dan naturalisasinya Pak Erick itu jumlahnya lebih banyak yang dulu daripada sekarang. Ya. Tapi kenapa dulu nggak seperti ini? Kenapa sekarang seperti ini? Karena yang kita ambil kalau di bawah rata-rata atau sama dengan kita, Betty namanya. Ngapain? Bagus pemain kita besarkan. Tapi kalau bedanya memang agak level jauh, kayak Verdong mati kita. Orang Mangun misalnya. Jai Ijas itu. Iya kan selama kebutuhan ada. Sampai juga teman-teman yang liga lokal ini. Kalau tadi kan gini, kalau liga lokalnya bisa masuk, ngapain kita? Kan berarti nggak butuh. Betul. Ngapain gitu? Hola, gue mau bahas sedikit tentang yang terjadi di Santini Jebret Media Awards. Valen sudah menjelaskan bahwa itu bukan settingan, bahwa dia sendiri pun terkejut dengan statement Bapak perwakilan dari NOC itu. Gue tidak mau menjelaskan. It's enough is enough. Karena udah puluhan kali gue jelaskan, ratusan kali gue jelaskan, oke? Kedua, semua orang bebas berpendapat, ya. Tapi yang gue ingin sampaikan ke kalian, sadar nggak kalian kalau ini bukan kebetulan untuk gue. Ini ada sebuah pattern di mana setiap momen, pertama si komentator, habis itu mantan dubes, filsuf, bla bla bla, bahkan ada anggota DPR ingin mengkomen, dan pattern itu jelas setiap 1-2 bulan tuh. Sorry, untuk gue ini bukan kebetulan. Tapi sekali lagi tujuannya apa gue nggak tahu. Yang jelas Sintayong dan diaspora dimanfaatkan untuk mencapai tujuan mereka. Sekali lagi itu hak mereka untuk memberikan pendapat. Tapi kita juga punya hak. Justru gue minta tolong kalian untuk tidak merespons. Tidak merespons, bahkan
komen-komen negatif dari netizen yang mendukung mereka jangan direspons, cukup ngeblok atau laporin. Udah, that's it ya. Jadi kita pantau aja, habis ini apa lagi? Habis ini apa lagi? Kita, kalian, gue mending fokus ke hal yang positif, yaitu dukung timnas nanti ketemu Bahrain dan Cina, dukung Sintayong, dukung pemain timnas, mau itu diaspora atau tidak. Karena kita pendukung timnas, kita bukan buzzer siapapun. Oke? Itu aja, jangan terpancing, kita pantau aja. Thanks for watching. Ya, sebuah pesan yang sangat positif ya. Jangan terpancing, kita pantau saja. Kita bukan buzzer siapa-siapa ya. Orang-orang yang menurut pernyataan dari Coach Justin tadi, yang mencoba mengkritisi terkait dengan program naturalisasi, itu pasti ada sesuatu. Ada udang di balik batu. Mereka nampaknya ingin pansos terkait dengan program diaspora, program naturalisasi, dan juga Coach Sintayong. Seharusnya ya mereka itu bersyukur bahwa dengan adanya pemain-pemain diaspora yang berdarah Indonesia, timnas kita sampai saat ini bisa sampai ke round 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Dan sebentar lagi ya timnas kita akan main di Piala Dunia. Itu loh. Kalian bilang mereka ini orang-orang asing. Kalian lupa bahwa mereka ini di dalam jiwa dan raga mereka itu mengalir darah Indonesia. Kalian bilang mereka orang asing. Apakah rambut mereka ini seperti bule? Enggak kan? Rambut mereka ini hitam kayak kita orang Indonesia. Jadi apa yang menjadi masalah buat Anda? Jadi curiga. Sekali lagi hati-hati, jangan ganggu timnas Indonesia. Apalagi sih ini Kenapa kok ribut lagi masalah naturalisasi? Harus berapa kali dikasih tahu buat jangan ganggu timnas kami. Botak, sini kok jelasin lagi. Pertama, kita memang untuk sementara ini butuh dengan adanya naturalisasi sambil memupuk bibit-bibit pesepak bola yang lebih matang. Kedua, pemain naturalisasi itu juga dengan mati-matian membela timnas Garuda. Ketiga, Sintayong pakai buzzer buat apa? Mending uangnya dia pakai buat beli topoki di GI. Ditambah kemarin ada oknum sok-sokan mengatasnamakan Akamsi yang bikin pamflet bertuliskan naturalisasi bukan kami. Kami anak kampung sini. Akamsi, Masyarakat Sepak Bola Indonesia, MSBI. Ada berak. Mending dibikin fun match aja antara timnas Garuda sama timnas Akamsi. Nah, yang kalah nggak boleh bacot lagi. By the way, yang botak-botak tadi maksud gue tenang ya. Ini ide bagus ya teman-teman. Bagaimana kalau buat timnas itu ada dua ya. Timnas Akamsi dengan timnas Indonesia. Jadi buat pertandingan, kalau timnas Akamsi kalah, dilarang untuk ngebacot lagi. Ini harus menjadi atensi buat Bapak Erick Thohir ya. Biar para nyinyirikus ini pada kapok.